Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah. Dan sebelum kita beribadah kepada Tuhan, satukan hati kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kesempatan hari ini. Kami boleh kembali lagi Tuhan merayakan hari kematian-Mu, pengorbanan-Mu kepada setiap kami. Mari Bapa, dimanapun kami berada saat ini, Engkau menyiapkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kemanakah
Sempurna.
Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Ya, akhir-akhir ini iblis menggunakan berbagai cara untuk membuat orang Kristen lemah, membuat orang Kristen takut ibadah. Kita patut salut jemaat yang di Makassar, walaupun terjadi ledakan bom itu, mereka tetap ibadah. Kemarin mereka berbakti dengan semangat. Dan saya lihat hari ini jemaat Elohim pun semangat beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita semuanya, melindungi kita semuanya. Siasat iblis tidak berhasil untuk meruntuhkan iman anak-anak Tuhan. Baik, saudara kekasih, dalam memperingati kematian Yesus hari Jumat Agung ini, kita akan membaca di dalam nubuat penderitaan Yesus oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 bunyinya demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang nabi besar, Nabi Yesaya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan tentang penderitaan Yesus untuk menebus dosa kita semuanya. Saudara-saudara kekasih, manusia jatuh dalam dosa, pendurhakaan, dan akibat dosa adalah kematian, terutama kematian kekal di dalam neraka api. Itu keadilan Allah. Dosa harus dihukum, tetapi di balik keadilan Allah memiliki kasih yang luar biasa. Karena itu, saudara, Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa dunia. Jadi keadilan tetap dilaksanakan, dan kasih itu pun dilaksanakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesuslah yang membayar hutang manusia, yang membayar hukuman terhadap manusia. Bukan manusia yang dihukum, tetapi Yesus rela dihukum untuk menebus dosa dunia, supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan. Jadi keadilan tetap dilaksanakan, dan kasih pun dilaksanakan oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Setelah Yesus datang ke dunia ini dan melaksanakan pemberitaan firman Tuhan selama 3,5 tahun, mengajar umat manusia dan melakukan banyak penyembuhan terhadap sakit penyakit, mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia, maka tibalah waktunya Yesus harus menanggung penderitaan. Saudara, maka tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu yang sakit hati terhadap Yesus karena khotbah-khotbah Yesus menyinggung perasaan mereka. Bagaimana tidak menyinggung perasaan mereka, sebab mereka itu tokoh-tokoh agama yang munafik, pura-pura berbuat baik padahal jahat. Itu semua dibongkar oleh Yesus dalam khotbah-khotbahnya itu. Banyak tokoh-tokoh agama yang munafik, pura-pura suci, tapi hatinya jahat adanya. Mereka ini sakit hati terhadap Yesus, dan akhirnya Yesus ditangkap. Di dalam Matius 27 ayat 38, demikian bunyinya, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapnya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelaknya demikian juga. Saudara-saudara, Yesus ditangkap, diadili. Setelah diperiksa, Pilatus sendiri ahli hukum, orang Roma, dia melihat kejahatan Yesus tidak ditemui. Dia coba menyelidiki siapa Yesus, perbuatan apa yang layak dihukum. Tidak ada. Pilatus sendiri mengatakan Yesus tidak bersalah, tidak layak dihukum mati, dia harus dibebaskan. Tetapi tokoh-tokoh Yahudi karena sakit hati itulah mereka melakukan banyak fitnah, kata-kata bohong dilontarkan dalam pengadilan agama. Saudara kekasih, memang Yesus pernah mengatakan, robohkan bait Allah itu akan kubangun dalam waktu 3 hari. Itu maksudnya bait Allah itu tubuhnya dia sendiri. Tubuhnya sendiri akan dirobohkan dan dibangkitkan dalam waktu 3 hari. Itu maksudnya. Bukan bait Allah, gedung itu bukan. Tapi mereka salah mengerti dalam hal ini. Saudara, akhirnya setelah Yesus disiksa dengan begitu sengsara, dipukul,
diludahi, ya, lalu disuruh pikul salib, lalu sampai di Golgota dia digantung di kayu salib. Dia seolah-olah seorang penjahat, dia seolah-olah orang berdosa, padahal dia tidak sedikit pun berbuat salah. Tapi Allah relakan itu semua karena apa? Untuk menebus dosa manusia. Jadi dia seperti orang berdosa, menanggung dosa dunia. Karena itu dia disiksa dan darahnya keluar, ya, kemudian dia dipaku. Nah, ketika dia digantung di kayu salib, ada dua penjahat yang memang orang perampok uang, lalu menganiaya orang, lalu dia ditangkap oleh aparat dan dijatuhi hukuman mati. Orang-orang ini pun disiksa karena memang berbuat jahat, melukai orang lain, merampok kekayaan orang lain. Digantung seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Nah, saudara kasih, kita lihat kejadian yang terjadi pada waktu itu. Di dalam Injil Matius diterangkan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Coba, mana ada orang yang begitu? Ini adalah akibat Yesus mengalami penderitaan dan digantung di kayu salib. Ini alam pun ikut, ya, mengalami penderitaan, yaitu gelap di seluruh daerah itu. Kira-kira jam 3 Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allah itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sebagai anak Allah ditinggalkan oleh Allah Bapa. Allah Bapa menutupi wajahnya dengan kelam kabut, tidak melihat anaknya yang tunggal itu. Yesus ditinggal oleh Bapa. Memang Bapa sudah menyerahkan Yesus kepada dunia ini untuk menderita, menanggung dosa dunia. Jadi Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa pun meninggalkan Yesus karena Yesus dikorbankan untuk dunia ini. Nah, saudara, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Nah, saudara kekasih, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, mati. Nah, saudara kekasih, kita lihat peristiwa yang luar biasa terjadi setelah Yesus mati. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua.
dari atas sampai bawah. Bait Allah itu dibagi, ruangan dibagi, ada batas, yaitu ya tabir gitu. Kita lihat tabir itu menutupi tempat yang maha kudus dengan tempat yang kudus, dipisah oleh tabir itu. Nah, kita lihat terbelah, robek dari atas ke bawah. Jadi tidak ada lagi batas antara maha suci dan tempat yang suci. Ini berarti Allah membiarkan tempat maha kudus itu dihadiri oleh orang-orang boleh datang ke tempat maha kudus setelah Yesus mengorbankan dirinya dan mati. Ini suatu tanda bahwa Allah mengizinkan semua orang datang kepada Yesus. Semua orang boleh datang ke tempat maha kudus setelah pengorbanan Yesus adanya. Sekarang kita lihat, saudara kasih, peristiwa yang terjadi, hal-hal yang lain, gempa bumi terjadi dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat, saya bacakan saudara, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dan dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi. Ya, gempa bumi terjadi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Jadi sudah ada kebangkitan orang mati pada waktu itu. Dan sesudah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga itu, orang-orang ini pun naik ke surga. Dan ini disaksikan oleh orang-orang yang melihat di dunia itu. Itu terjadi. Nah, sekarang kita lihat kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Ini ucapan dari tentara Romawi yang menjaga keamanan. Jadi mereka ada di lokasi itu menyaksikan gempa bumi setelah Yesus mati. Ya, dan mereka itu menjadi takut. Barulah mereka sadar ini pasti Anak Allah. Ini bukan manusia biasa. Ini Allah yang dikorbankan untuk dunia. Mereka percaya kepada Yesus Kristus adalah Anak Allah. Nah, saudara kekasih, sekarang sebelum Yesus mati, ada peristiwa yang patut saudara tahu. Jadi Yesus digantung di kayu salib, di tengah-tengah, kanan kiri ada penjahat yang juga digantung. Waktu itu Yesus masih hidup, digantung di kayu salib. Mereka penjahat-penjahat ini ikut mengolok-olok Yesus seperti yang dilakukan oleh imam-imam yang pada datang, yang nonton, yang menghujat Yesus. Mereka juga ikut-ikutan. Dua penjahat itu ikut menghujat Yesus.
Mereka mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi satu di antara penjahat itu mikir, saudara. Yesus dihujat dengan kata-kata kasar, dia tenang, dia diam, dan dia tidak menyaut sepatah kata pun. Dia memperhatikan orang ramai-ramai menghujat dia. Yesus tetap tenang. Lalu penjahat yang satu ini pikir, ini bukan manusia biasa. Ini anak Allah yang kudus. Jadi penjahat yang satu ini bertobat di kayu salib. Lalu menegur temannya, kamu menghujat Yesus, kita ini orang berdosa, pantas dihukum mati. Tetapi Yesus tidak layak dihukum mati. Dia tidak berbuat dosa. Itu pengakuan penjahat yang satu itu. Nah, kita lihat. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Jadi ini penjahat ini menegur temannya yang ngoceh terus menghina Yesus, ditegur oleh temannya lagi dengan kata-kata yang keras. Kita, artinya aku dan kamu, memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu pengakuan dari seorang penjahat yang lain. Jadi penjahat ini akhirnya bertobat di kayu salib. Sadar dia adalah penjahat yang layak dihukum mati. Tapi Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dia percaya di atas kayu salib dia bertobat, saudara. Lalu bilang apa dia? Lalu bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi orang ini percaya Yesus itu raja damai. Yesus ini adalah raja di atas segala raja. Dia walaupun mati di kayu salib akan bangkit kembali dari kematian. Lalu janji Yesus apa kepada orang ini? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi penjahat ini dosanya diampuni sebab Yesus memang menderita untuk orang berdosa. Karena penjahat ini bertobat, Yesus mengampuni dan berjanji hari itu kalau mereka mati, Yesus juga mati, mereka akan masuk ke dalam Firdaus bersama-sama. Saudara kasih, ini luar biasa. Seandainya penjahat ini tidak mati dan tetap hidup di dunia, pasti dia akan menjadi seorang penginjil yang luar biasa, bersaksi tentang Yesus Kristus. Tapi karena dia harus mati juga, maka nyawanya diangkat oleh malaikat-malaikat masuk ke dalam Firdaus karena bertobat. Saudara harus tahu hal ini. Pertobatan itu membawa keselamatan. Bukan orang bom bunuh diri masuk surga, itu masuk neraka. Sudah jelas.
bom bunuh diri itu masuk neraka, nggak masuk surga. Sebab membinasakan orang lain. Tapi penjahat ini bertobat, mengaku salah, dan percaya kepada Yesus. Dan Yesus berjanji hari ini, artinya sebentar lagi engkau mati, tapi nyawamu masuk ke dalam kerajaan surga, Firdaus. Nah, saudara kekasih, inilah firman Tuhan yang luar biasa. Penjahat bertobat dan diselamatkan. Tetapi di sisi lain ada rasul yang murtad dan binasa dalam dosa. 12 rasul itu seorang bernama Yudas Iskariot. Memang ketika dia diangkat menjadi rasul, perangainya baik, perangainya bagus, jadi Tuhan angkat dia jadi rasul, 12 rasul. Malah dia diberi kepercayaan bendahara keuangan, karena dia cerdas dalam menghitung uang. Tapi dalam perjalanannya, Yudas ini mulai tidak jujur soal duit. Ingat, hati-hati saudara. Yudas tidak jujur, mula-mula mencuri sedikit demi sedikit. Dosa itu seperti borok koreng, tidak diobati, makin besar, makin besar. Saudara kekasih, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang diamputasi karena ada diabetes dan karena ada borok. Lama-lama harus diamputasi kakinya. Saudara, itulah dosa seperti borok. Mula-mula kecil dibiarin. Anak-anak Tuhan harus jujur betul-betul. Dari soal kecil, hati-hati, jangan sampai engkau tidak jujur. Jujur terus apapun yang terjadi. Yudas enggak, mula-mula curi sedikit, lama-lama besar, lama-lama besar. Akhirnya dia menjual Yesus dengan harga 30 keping. Begitu dosa makin besar, makin besar. Hati-hati, saudara bekerja di mana engkau harus jujur soal keuangan. Sebab itu menjadi satu jerat bagi kita semuanya. Saudara kerja di pabrik, jujur dengan majikanmu. Saudara kerja di mana? Di perusahaan, di bank, di sekolah, dimanapun saudara harus jujur soal keuangan, termasuk di rumah tangga. Bukan milik saudara, jangan dicuri, jangan dicuri. Hati-hati, itu dosa seperti borok yang bisa makin besar, makin besar. Saudara harus sembuhkan dengan obat darah Yesus. Ini Yudas gara-gara uang, tidak jujur soal uang, dia terjerumus dalam dosa yang begitu besar. Akhirnya dia murtad, meninggalkan Tuhan, bahkan komplotan penjahat itu. Jadi peristiwa kematian Yesus, ada 2 peristiwa yang besar. Penjahat bertobat dan diselamatkan, seorang hamba Tuhan binasa karena dosa keuangan. Nah, saudara kasih, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita semuanya. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu
hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, ada tayangan film tentang penderitaan Yesus. Silakan. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for
sukacita. Sucikan semuanya dan jadikan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, sesuai janji-Mu. Mereka yang memberikan persembahan, Tuhan membalas dengan berkat-berkat-Mu yang limpah. Mereka yang membayar persepuluhan, Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Dan kami berdoa untuk ibadah raya kedua hari ini. Tuhan kiranya memberkati itu semuanya. Kami bersyukur iman dari anak-anak-Mu jemaat di tempat ini kuat di dalam Tuhan adanya. Tuhan lindungi mereka semua dalam perjalanan hidup. Tuhan berkati rumah tangganya. Tuhan berkati bisnisnya, pekerjaannya, kuliahnya, sekolahnya. Tuhan berikan anak-anak-Mu semua tubuh yang sehat walafiat. Terima kasih ya Bapa. Bagi-Mu kemuliaan dan hormat. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati program vaksinasi terhadap rakyat Indonesia supaya berjalan dengan baik adanya. Hikmat akal budi menyertai presiden kami dan para menterinya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan amin. Kami memuji